Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto bersama Market. Seperti biasa, setiap minggu, setiap hari Rabu, kita akan membahas tentang pergerakan dunia kripto, pergerakan Bitcoin ke depan. Bagaimanakah arah yang terjadi dalam pergerakan Bitcoin? Kita akan mengulas bersama-sama. Karena secara garis besar kalau kita lihat apa yang terjadi pada Bitcoin ini akan sedikit memberikan pengaruh buat pasar ke depan. Oleh karena itu, kami ingin memberikan sebuah analisa buat rekan trader supaya analisa ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, untuk tema kali ini seperti yang telah rekan trader lihat, judulnya adalah Sell the News, alasan pelemahan Bitcoin. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita bisa lihat rekan trader selama 1 minggu pasca rapat pertemuan FOMC, pemangkasan tingkat suku bunga, Bitcoin benar-benar jatuh ke level yang paling rendah, menembus level 111.399 walaupun 1 hari pasca pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Kita bisa lihat Bitcoin sempat mengalami penguatan hingga menembus level 117.933. Akan tetapi setelah itu kita bisa lihat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Nah, ini rekan trader bisa lihat hingga menembus level yang paling terendah tepatnya kemarin di seputaran 111.399. Kenapa bisa terjadi hal tersebut dan kenapa hal ini bisa terjadi rekan trader? Kita akan bahas bersama-sama nanti di materi yang akan kita lihat semuanya. Oleh karena itu, judul dari tema kita hari ini adalah tentang Sell the News, alasan pelemahan Bitcoin. Sebelum lebih jelasnya kita coba langsung lihat aja. Nah, secara garis besar kita bisa lihat bahwa faktor yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin selama tanggal 18 sampai tanggal 24 September itu rekan trader bisa lihat secara garis besar apa yang terjadi selama tanggal tersebut ya. Secara garis besar saya mau kasih sedikit masukan dulu buat rekan trader semuanya. Dari tanggal tersebut kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini sangat-sangat luar biasa. Kita lihat mulai setelah pemangkasan tingkat suku bunga, bagaimana Bitcoin ini bisa naik ke posisi yang sangat tinggi. Tapi sebelumnya kita bisa lihat bahwa komentar dari The Fed menimbulkan ketidakpastian karena nada kebijakan yang dianggap tidak terlalu dianggap terlalu berhati-hati ya. Walaupun secara garis besar Jerome Powell menyatakan bahwa dovish, tapi sikap hati-hati inilah yang benar melemahkan ekspektasi pasar sehingga pemangkasan ke depan ini dianggap sangat agresif. Dan kalau kita lihat pasca hal tersebut Bitcoin sempat naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar kita bisa lihat juga bahwa pasar kripto ini juga kalau kita lihat ya mengalami salah satu deleveraging event terbesar pada tahun 2025. Dalam periode tersebut ya kita bisa lihat bahwa leverage dilepas sehingga memicu aksi jual yang besar di pasar kripto. Nah, kita bisa lihat bagaimana dia ini sempat ya kripto ini dalam hal ini Bitcoin kalau rekan trader lihat sempat naik ke posisi yang sangat tinggi seputaran 117.933, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan yang signifikan. Dan secara garis besar kalau kita lihat rekan trader hal tersebut secara garis besar kita lihat karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah di sini kita bisa lihat bahwa faktor pertama hal ini terjadi secara garis besar adalah karena ekspektasi pemangkasan dari suku bunga yang sudah lama ya. Pada tanggal 17 kemarin secara garis besar pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point telah banyak diantisipasi oleh pasar ya, karena sebagian besar reaksi positif sudah mencerminkan bahwa sebelum tanggal 17 September tersebut, sehingga ruang kenaikan yang besar pasca pengumuman terbatas. Nah, laporan ini yang memang benar-benar membuat
Bitcoin gagal untuk bisa meledak meskipun suku bunga telah kepotong. Jadi intinya pasar bereaksi dan diambil profit taking dalam hal tersebut. Yang berikutnya faktor juga yang mempengaruhi pergerakan Bitcoin dari tanggal 18 sampai 24 ini adalah likuiditas posisi atau leverage, ya, deleveraging. Kita bisa lihat setelah pemangkasan sejumlah leverage terutama posisi long, ya, buy yang panjang, dia menggunakan margin, ikut terjadi likuidasi. Sedangkan faktor berikutnya adalah nada caution dari The Fed atau kebijakan masa depan, ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa Jerome Powell menyampaikan bahwa The Fed tidak memiliki jalur kebijakan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan data-data yang masuk. Ini juga termasuk kenapa alasan Bitcoin sempat menguat ke level 117, ya, 117.000. Kenaikan yields obligasi juga, ya, sangat membantu, ya. Tetapi kita bisa lihat hal yang terjadi pasca kenaikan yields obligasi ini, dia memberikan suatu tekanan terhadap Bitcoin, ya, sehingga membuat bagaimana Bitcoin itu bisa kembali jatuh lagi hingga menembus level 111 di hari kemarin. Selain itu bisa kita lihat juga bahwa kurangnya aliran modal baru dan sikap hati-hati dari institusional, ya. Nah, inilah yang menjadi alasan bahwa Bitcoin kembali lagi ke level yang paling terendah. Selain itu juga tekanan profit, ya, sentimen dan reaksi teknis. Kita bisa lihat lonjakan pasca pemangkasan, beberapa investor mungkin mengambil keuntungan, ya. Jadi secara garis besar setelah pemangkasan itu terjadi, memang Bitcoin sempat naik ke posisi yang tertinggi, tapi di saat itulah investor, ya, pasar mengambil suatu keuntungan dan lebih banyak profit taking daerah ini, sehingga membuat bagaimana Bitcoin kembali lagi jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Selain itu bisa kita lihat juga data-data ekonomi Amerika, tanda-tanda inflasi juga yang memberikan atau merupakan salah satu faktor bagaimana Bitcoin bisa jatuh ke level yang lebih rendah. Nah, di sini kita bisa lihat secara garis besar alasan pelemahan Bitcoin, ya. Yang menjadi alasan pelemahan Bitcoin secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin itu bisa melemah, ya, dari pergerakannya dan menjadi suatu alasan kenapa dia itu melemah. Kalau rekan trader lihat secara garis besar bahwa faktor pertama adalah ketidakpastian makroekonomi dan ekspektasi suku bunga. Nah, di sini secara garis besar sepanjang tahun 2023 pasar ini sangat sensitif terhadap sinyal ekonomi Amerika dan kebijakan The Fed, ya, di mana The Fed ini akan tetap hawkish atau belum siap meredakan kebijakan aset tersebut. Yang kedua secara garis besar adalah revisi jadwal suku bunga dan kekhawatiran inflasi. Nah, di sini pengaruhnya sangat luar biasa, ya, dari revisi suku bunga. Dari data ini kita bisa menemukan bahwa kekuatan menandingi ekspektasi pelonggaran suku bunga sehingga melemahkan optimisme terhadap aset-aset yang spekulatif seperti Bitcoin. Berikutnya secara garis besar kita lihat bahwa sentimen sell on news atau ambil untung. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita, sell on news, proses profit taking, ya, cerita kasarnya gitu, ya, proses profit taking. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa investor sudah mengantisipasi kabar-kabar positif tentang kenaikan kripto. Ceritanya gini, secara garis besar kalau kita lihat bahwa investor atau pasar ini sudah tahu bahwa akan terjadi kenaikan pasca pemangkasan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, hal ini diambil suatu langkah oleh para investor, oleh pasar untuk mencoba menjual Bitcoin, ya. Sebenarnya bukan Bitcoin aja, gold pun juga seperti kayak gitu rekan trader. Udah tahu dia akan naik, tapi proses sell on news, sell the news, atau menjual di saat news itu keluar karena mereka udah tahu bahwa dia akan naik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin itu jatuh ke level yang paling terendah, ya, dalam satu minggu ini. Selain itu faktor berikutnya adalah likuiditas pasar yang pasar berjangka. Ini leverage-nya tinggi, kepastian regulasi dan isu internal kripto. Nah, ketidakpastian regulasi dan isu internal kripto juga memainkan peranan yang penting karena
berita regulasi, perubahan kebijakan pemerintah atau kejadian negatif di bursa, ya, ini akan menciptakan tekanan tambahan terhadap bagaimana Bitcoin bisa jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi, ditambah dengan tekanan pasar tradisional dan korelasi terhadap aset yang penuh dengan risiko. Nah, berbicara tentang sell on news, ya, apakah itu sell on news? Karena ini termasuk salah satu tema yang akan kita bahas. Dari proses sell on news inilah yang membuat bagaimana Bitcoin itu jatuh, rekan trader. Nah, apa itu sell on news, rekan trader? Di sini secara garis besar sell on news atau sell the news adalah suatu fenomena. Ya, suatu fenomena. Kalau rekan trader lihat, sell the news ini adalah suatu fenomena di pasar di mana saat berita yang seharusnya positif, ya, sudah terdiskon atau terpotong, sudah diantisipasi secara kuat oleh pasar, sehingga realisasi berita tersebut justru memicu aksi profit taking dan melemahkan harga. Nah, di sini jelas ya, fenomena pasar di mana saat beritanya sudah positif, ya, kita udah tahu bahwa Bitcoin itu kalau semuanya pemangkasan tingkat suku bunga, dolar itu jatuh, Bitcoin itu naik, ya. Itu udah jelas ya. Nah, tapi sudah diantisipasi oleh pasar sehingga berita tersebut justru diambil keuntungan, Bitcoin itu dijual, karena memang pasti kalaupun dijual pun juga Bitcoin akan naik lagi ke posisi yang di atas, rekan trader. Nah, ini proses ambil untung seperti kayak gini. Proses profit taking ini yang terjadi kemarin bukan cuman untuk Bitcoin, tapi aset-aset seperti gold atau aset-aset lainnya. Itu sikap profit taking, sell the news diambil dalam hal tersebut, karena logikanya pemangkasan tingkat suku bunga akan membuat aset-aset tersebut naik. Akan tetapi proses sell the news ini sudah diantisipasi dan sengaja dilakukan supaya harga berbalik arah dan membuat hal itu terjadi. Sehingga kalau rekan trader lihat, ini memang benar-benar terjadi, rekan trader. Sikap ini memang benar-benar terjadi di pasar. Rekan trader bisa lihat bagaimana pasar ini setelah hari pemangkasan tingkat suku bunga, hari Kamis ini dia sempat naik di posisi 117.933. Tetapi setelah sell the news, sikap yang diambil oleh pasar tersebut membuat bagaimana Bitcoin itu dia kembali jatuh. Ya, hari Kamisnya, hari Jumat dia jatuh, kemudian dia jatuh lagi, rekan trader. Ya, kemarin hari Selasa, hari Senin permulaan pasar dia jatuh lagi. Kemarin dia sempat jatuh lagi hingga 111.399, walaupun hari ini dia kembali mengalami penguatan hingga menembus level 113.833. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin jatuh, dan ini adalah tema yang coba kita angkat kali ini. Nah, ceritanya adalah sell news. Nah, cara garis besar rekan trader, kalau kita lihat proses sell news ini memang benar-benar dia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan Bitcoin, pelemahan yang terjadi Bitcoin. Dan di sini secara garis besar saya mencoba melihat bahwa mekanisme sell the news dalam konteks pemangkasan suku bunga. Nah, di sini kita bisa lihat mekanismenya dan pengaruhnya terhadap Bitcoin secara garis besar. Ekspektasi itu sudah terlalu tinggi, rekan trader. Kenapa? Karena ekspektasi sudah terlalu tinggi sebelum pengumuman pasar kemungkinan telah memasuki di mana berita-berita itu sudah pasti bahwa dipangkas tingkat suku bunga. Nah, sebagian investor atau pasar ini sudah memberikan rumor hal tersebut. Nah, inilah seperti cerita kasarnya bahwa pasar membuat suatu rumor bahwa ini akan naik. Sehingga dari sini tiba-tiba dibanting harganya dan kembali mengalami pelemahan. Faktor yang berikutnya adalah ketidakpastian pada sinyal forward guidance. Nah, di sini pasar tidak hanya menunggu pemangkasan tapi juga petunjuk dari The Fed. Selain itu, likuiditas, tekanan teknikal. Di sini kita bisa lihat posisi leverage dan margin longnya itu dibuka menjelang pengumuman. Selanjutnya, secara garis besar kita lihat bahwa tindak lanjut kebijakan lain yang kontraproduktif. Nah, di sini secara garis besar kalau rekan trader lihat bahwa meskipun pemangkasan tingkat suku bunga, tapi The Fed tetap melanjutkan program pengurangan neracanya. Nah, atau sinyal bahwa pemangkasan berikutnya akan sangat hati-hati.
inilah yang menjadi alasan rekan trader ya proses sell the news tersebut dan diversifikasi rotasi pada aset lain. Nah, di sini cara garis besar kita bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga 25 basic point untuk pasar kripto akan dia mengalami pelemahan sebesar 1% dari sehingga membuat Bitcoin itu mengalami pelemahan. Dan secara besar kalau rekan trader lihat kenapa hal ini terjadi rekan trader. Nah, secara besar kita bisa lihat bahwa bukti empiris terhadap pelemahan Bitcoin ini telah ada sebelum pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan. Ya, bukti-buktinya telah diberikan ya, ceritanya sinyal-sinyal hal tersebut pemangkasan tingkat suku bunga terhadap harga Bitcoin ini telah ceritanya sudah dikasih sinyal bahwa akan terjadi pelemahan. Itu setelah kita bisa lihat bahwa ada beberapa buktinya, misalnya setelah pemangkasan tingkat suku bunga pasar kripto secara umum mengalami penurunan sebesar 1% ya. Selain itu juga dari Coinpedia menyatakan bahwa sell the news naratif ya, ini intinya menjadi salah satu alasan utama penurunan pasar kripto setelah pengumuman The Fed. Jadi ceritanya sudah diwanti-wanti ya. Nah, JP Morgan juga telah memperingatkan bahwa keputusan The Fed bisa menjadi sell the news event. Nah, kemudian artikel edukatif media keuangan juga mencatat bahwa equation kripto dia akan rally atau mungkin dia akan sell the news, tergantung sejauh mana pasar sudah mengantisipasi langkah dari The Fed. Dan di sini secara garis besar di sisi teknis Bitcoin sempat melemah ke level yang paling terendah di seputaran 115 setelah pengumuman. Oleh karena itu secara garis besar rekan trader apa yang terjadi seperti kayak gitu. Makanya kalau rekan trader lihat judul yang saya buat minggu lalu, di judul tema kita minggu lalu kan saya bilang bahwa setelah pemangkasan tingkat suku bunga dia ini akan naik atau akan jatuh. Nah, itu tema kita minggu lalu ya. Menjadi kenyataan adalah dia kembali berbalik arah rekan trader karena yaitu, dan memang pelemahan yang terjadi sudah diprediksikan sebelumnya. Ini data-datanya sudah jelas ini rekan trader, data-datanya sudah jelas. Coinpedia sudah memberikan informasi, sudah mewanti-wanti, JP Morgan juga sudah mewanti-wanti, beberapa artikel edukasi juga sudah memberikan wanti-wanti, dan itu terjadi. Ceritanya itu terjadi karena memang pasar sudah membaca hal tersebut, sehingga sikap narasi dari profit taking itu sudah dilakukan sehingga membuat Bitcoin itu jatuh kembali lagi dari 117 hingga menembus level 111. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Bitcoin ke depan? Nah, secara garis besar rekan trader, untuk Bitcoin ke depan ini harap rekan trader memperhatikan banyak sekali faktor, dan sampai minggu depan salah satu faktor utama yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah minggu depan adalah minggu-minggu di mana kita akan masuk ke data-data informasi, data-data ekonomi yang sangat tinggi ya. Di sini rekan trader bisa lihat untuk minggu depan kalender ekonomi, harap rekan trader perhatikan ya. Nanti kalaupun besok ada klaim pengangguran awal, ada PCI inti pun juga ya. Nanti hari Selasa itu mulai ada kepercayaan konsumen, JLTS ya. Hari Rabu minggu depan itu akan ada perubahan tenaga kerja ADP dan lain-lain. Karena hari Rabu minggu depan ini dia sudah masuk di minggu-minggu di saat non-farm payroll akan dikeluarkan, sehingga volatilitas yang terjadi pada Bitcoin ke depan sangat besar terjadi. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, secara teknikal bagaimana rekan trader? Nah, untuk teknikal saya to the point langsung mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa ini hati-hati, Bitcoin ini secara garis besar walaupun tendensi kenaikan masih tetap ada, tapi menurut saya hati-hati bahwa pelemahan masih tetap bisa saja terjadi rekan trader ya. Saya secara garis besar saya mau bilang bahwa Bitcoin ini masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya. Saya bisa bilang bahwa ketinggian yang maksimum yang bisa tercapai Bitcoin sampai minggu depan, dia akan mencoba naik hingga level 116.840 ya. Akan tetapi untuk bisa mencapai hal tersebut
ya minimal, ya kalau saya mau bilang minimal dia harus bisa menembus level di seputaran, nah di seputaran sinilah ya, 115. Jadi di antara 115 ini ya cerita kasarnya ya di sini lah 115 ya di sekitaran sini. Nah, apabila dia bisa menembus level 115.567, artinya dia akan mencoba naik ke posisi yang paling tertinggi di seputaran 116.840. Jadi intinya untuk minggu depan peluang naik itu masih tetap ada sampai ke 116. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia masih bisa mengalami pelemahan rekan trader? Ya kalau menurut saya pelemahan masih bisa saja terjadi rekan trader. Pelemahan masih bisa saja terjadi, dan asumsi yang telah saya coba buat rekan trader semuanya bahwa pelemahan ini masih bisa terjadi hingga level paling terendah rekan trader. Level terendah pelemahan itu menurut saya dia masih bisa sampai di posisi 108.856. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut dia harus bisa menembus level di seputaran 110 ya. 110 adalah level yang paling terendah, 108 itu adalah level yang paling terendah. Tapi untuk bisa mencapai level tersebut dia harus bisa menembus level 110.000. Ini merupakan pergerakan Bitcoin ke depan. Jadi secara garis besar untuk pergerakan Bitcoin hingga minggu depan masih tetap dalam tendensi bearish, masih tetap ada, walaupun potensi kenaikan pun juga bullish masih tetap ada hingga ke level paling tertinggi di seputaran 116. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah dunia kripto kita hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.